Hebat, hebat. Si buta kecil. Pelan-pelan. Kak, apakah kau masih membutuhkan bantuanku? Di mana aku harus menekan? Sejujurnya, setelah turunanku, basis kultivasiku telah habis sepenuhnya. Tetapi bahkan dengan kultivasi kecil ini, aku pasti bisa menekan penyakitmu. Kau turun? Kakak, aku memang memiliki beberapa masalah tersembunyi yang tak terkatakan. Hei, Kak, katakan padaku, selama harganya tepat, aku akan memberikan segalanya. Memberikan segalanya? Baiklah, beraninya kau berpura-pura buta untuk menipuku. Kau telah melihatku sepenuhnya. Aku akan memanggil seseorang sekarang juga, dan memenjarakanmu. Kak, tolong jangan lakukan ini. Aku terpaksa. Adik perempuanku sakit parah. Aku perlu mendapatkan uang untuk menyelamatkannya. Aku akan mengembalikan semua uangmu. Tolong, biarkan aku pergi. Apa hubungannya penyakit adikmu denganku? Jika kau tidak memberi kompensasi kepadaku, aku akan menghancurkan panti pijatmu ini. Percayalah, menghancurkan panti pijat ini? Berapa yang kau inginkan dia bayar? Dan siapa kau? Keluar, Fang Tao, bawahan Qiao Shusui. Kau belum bayar. Qian Sui, sudah bertahun-tahun. Kau sekarang seorang jenius yang termasyur. Iya, aku telah mencapai tahap pembentukan pondasi dan diharapkan mencapai tahap inti emas sebelum 30. Sementara kau mungkin belum menembus tahap pemurnian Qi. Sejak pilar surgawi keluarga Jiang hancur, kultivasiku telah stagnan. Tapi aku membawa takdir Dao Pedang. Suatu hari nanti aku akan menemukan cara untuk menerobos. Silakan duduk. Aku akan menuangkan teh. Tak perlu, tanda tangani saja surat pembatalan pertunangan. Dan kami akan pergi. Surat pembatalan pertunangan? Jiang Yun, pilar langit keluarga Jiang telah hancur. Takdir mereka telah lama sirna. Kau tak akan pernah seumur hidupmu menembus tahap pemurnian Qi. Berhentilah berhayal. Kau dan Nona bagaikan langit dan bumi. Berhentilah mengganggunya. Apa maksudmu? Tidakkah kau mengerti? Pertunanganmu dengan Nona telah berakhir. Apakah ini juga keinginanmu? Keluargamu Qiao, kenapa kau begitu agresif? Hentikan. Lin Guyun adalah nona tertua dari keluarga Lin. Qiao Qiansui, ini hanya pembatalan pertunangan. Walau perkawinan batal, rasa sayang tetap ada. Tak perlu pedang. Sikap protektif Nona Lin sungguh mengagumkan. Jika Nona Lin ingin menikah, aku tak keberatan. Keluarga Lin memohon sebelumnya tapi sia-sia. Tetapi keluarga Qiao dengan mudah mengamankan pertunangan ini. Kenapa kalian berdua tidak menghidupkan kembali ikatan lama kalian? Aku serahkan sampah ini padamu. Qiao Qiansui, kau, Huiyu. Jiang Yun, kau memasuki tahap pemurnian Qi pada usia 5 tahun, melampaui semua orang. Menjadi anak ajaib yang terkenal di generasi muda. Tapi lalu bagaimana nonaku mencapai tahap pembentukan fondasi? Hanya dalam 5 tahun. Pembentukan fondasi, apa itu mengesankan? Jiang Yun, aku tak ingin membuang napas untukmu. Sekarang, kau bukan apa-apa selain secuil lumpur tak berguna. Bagaikan langit dan bumi. Kau paham? Jiang Yun, aku tahu pembatalan ini pukulan berat. Ini 10 juta, cukup untuk pengobatan adikmu, dan untukmu tinggal di sini, bersama Nona Lin. Hidup yang damai. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Jiang Yun, kau hanya pantas membusuk di tempat sampah ini. Hidup dalam linglung. Setidaknya kau punya kesadaran diri. 30 tahun di timur sungai. Jangan menindas yang muda dan miskin. Jiang Yun, apa kau gila? Terima kasih atas kebaikanmu. Tapi bagaimana mungkin seekor burung pipi tahu ambisi seekor angsa? Aku menerima pembatalan ini. Kau sampah. Apa yang memberimu hak untuk memutuskan pertunangan kita? Hak apa? Suatu hari nanti, kau akan menyesali pilihanmu. Ucapkan satu kata lagi, dasar sampah. Fang Jin, lupakan saja. Pergi. Ayah, apa katamu? Baik, aku mengerti. Jiang Yun, sesuatu yang besar telah terjadi. Apa itu? Keluarga memberitahuku. Kultivator jahat telah mengambil adikmu. Mereka ingin menjadikannya kuali. Apa? Kuali? Saat ini, dia ada di pelelangan paviliun Juxian. Aku akan membawanya kembali. Jiang Yun,
Nona muda, Suohi, pelindung Suyu, orang yang kau cari telah muncul. Di mana, Jiang Cheng? Pesankan aku jet pribadi. Dalam 1 jam, aku ingin berada di Jiangcheng. Suyu, anak emas keluarga Su, dari keluarga Tinju. Pesanan 10 miliar ini. Pertemuan dibatalkan. Uji, ku dengar pelelangan malam ini akan ada beberapa harta magis. Kau telah berada di puncak pembentukan fondasi untuk sementara waktu. Jika malam ini kita dapat menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh berpengaruh, maka kenaikan kita ke alam inti emas akan segera tiba. Ini semua berkat kultivasi ganda dengan Qian Sui. Xiao Wenqiang, Tuan Muda Bijing. Aku penasaran, apakah tunangan kura-kura berambut hijaumu tahu tentang ini? Jangan sebut sampah itu. Lihat kemana kau pergi. Qiao Qin Sui. Jiang Yun. Jadi ini Jiang Yun si jenius, terjebak di tahap pemurnian Qi setelah dibuang olehmu. Jiang Yun, tepat setelah aku memutuskan pertunangan kita, kau membawa kekasih kecilmu ke sini untuk mengemis. Apa urusanmu? Tatapan di matamu itu. Kau ingin memukulku jika pilar kultivasi pedang keluarga Jiang tidak runtuh. Beranikah kau memperlakukan saudara Jiang Yun seperti ini? Pelelangan akan segera dimulai. Tamu terhormat, silakan menuju ke tempat duduk yang telah ditentukan. Aku harus menyelamatkan adikku sebelum pelelangan dimulai. Minggir, menyingkir dari jalanku. Jiang Yun, setiap orang yang menghadiri pelelangan tingkat atas ini, entah kaya atau bangsawan, kau ini apa? Sampah? Membuat masalah di sini? Ayolah, Jiang Yun, berhentilah berpura-pura. Aku tahu kenapa kau di sini. Kau hanya ingin memohon padaku untuk menghidupkan kembali api lama kita. Tapi biar ku bilang, tidak akan terjadi. Melihatmu membuatku muak. Kau terlalu banyak berpikir. Aku ada urusan mendesak. Minggir. Hei, Jiang Yun, apa yang membuatmu berpikir kau bisa memerintah kami? Lihat ini adalah lempengan batu nebula untuk menguji bakat bawaan, untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Kau harus memiliki setidaknya bakat peringkat C, dan kau, sampah sepertimu. Hak apa yang kau miliki untuk berada di sini, Jiang Yun? Aku memiliki bakat peringkat B. Jadi kau masih mengandalkan seorang wanita. Kau benar-benar membuka mataku. Bagaimana kau tahu? Aku tidak memiliki 3 tingkat esensi. Apa yang terjadi? Huang Dong, Tongguan Tusin Lo. Pengurus Huang, orang ini bahkan tidak memiliki bakat peringkat C. Seorang yang tidak berguna yang tidak memiliki apa-apa. Kau berani menyelinap ke rumah lelang, mencoba mencari keuntungan di air keruh. Beraninya kau datang ke pelelangan menara Jusianku untuk membuat masalah? Percaya atau tidak, aku akan mematahkan kaki anjingmu. Jiang Yun, semua orang yang menghadiri pelelangan hari ini adalah murid sekte atau tokoh-tokoh kuat Jiangcheng. Tak satu pun dari mereka yang mampu kau sakiti. Bagaimana kalau ku berikan kau kesempatan? Minta maaf pada sepatuku dengan wajahmu, dan aku akan membiarkanmu keluar dari menara Jusian. Tuan Muda Shao, berurusan dengan sampah semacam ini, yang mencoba naik ke tampuk kekuasaan. Kau masih terlalu lembut. Seseorang, patahkan tangan dan kakinya untukku. Buat dia menjilat semua sepatu dari semua orang di sini. Besi, apa yang ingin kau lakukan? Kau keterlaluan. Jelas, selama seseorang memiliki tulang akar peringkat C, mereka dapat memasuki pelelangan, dan juga dapat membawa tamu. Maaf, Nona Lin, aturannya baru saja berubah. Jadi, selama seseorang memiliki tulang akar peringkat C, mereka dapat memasuki pelelangan? Beraninya kata, tulang akar keluar dari mulutmu? Sangat menghina. Aku sudah lama melihatnya. Kau belum menembus tahap pemurnian Qi, kan? Di usiamu, jika kau belum menembus tahap pemurnian Qi, itu hanya berarti kau memiliki tulang akar di bawah peringkat D, manusia biasa. Jangan berjuang lagi. Jiang Yun, berlutut. Jiang Yun, kebanggaanmu tidak berharga. Bukankah itu hanya berlutut dan menjilat sepatu? Pelelangan dimulai sekarang. Cahaya putih. Seorang pria tak berguna dengan akar kelas 4. Kembali ke paritmu yang bau, membawa malu pada dirimu sendiri. Jiang Yun hampir menyentuh lempengan batu. Bagaimana kau bisa yakin bahwa dia memiliki tulang akar peringkat D? Nona Lin, mencoba menyelamatkan muka untuk Jiang Yun. Bersama sampah, hanya membuatmu menjadi sampah. Kau tak akan pernah menjadi seorang abadi di atas yang lain. Jika kau tidak bergabung dengan kami, aku akan menunjukkan padamu apa artinya hidup seperti dewa. Wuji, apa yang kau katakan? Qian Sui, bukankah baik memiliki sesama pengembara lain? Tak tahu malu, biarkan aku mencoba lagi.
Tidak peduli berapa kali kau mencoba, itu sia-sia. Sampah akan selalu menjadi sampah. Lihat, aku memiliki tulang akar peringkat E puncak. Pada waktunya, aku akan naik ke keabadian. Wuji bahkan peringkat tahap akhir. Seorang jenius tak tertandingi. Bahkan anak pembawa pedangku memiliki tulang akar peringkat T. Kau putus asa. Nah, beberapa orang dilahirkan di Roma. Dan orang-orang sepertimu dilahirkan hanya untuk menjadi sapi dan kuda. Biarkan aku mencoba lagi. Jika masih tulang akar peringkat D, aku bersedia menjadi sapi dan kudamu. Coba. Apalagi yang kau coba? Keluar dari sini, sekarang. Jiang Yun, pria sejati bisa menekuk dan meregang, berhenti memikirkan masa lalu, dan fantasimu untuk tetap menjadi jenius. Hadapi kenyataan, seluruh hidupmu. Kau bukan apa-apa selain sampah yang payah. Tolong hadirkan barang lelang pertama. Apa yang kalian lakukan berdiri di sini? Pergi, tunggu. Badut loncat ini benar-benar tidak akan meneteskan air mata sampai dia melihat peti mati. Aku akan membuatnya menghadapi kenyataan. Jika itu bakat kelas bumi. Oh, tentu saja, jika tidak ada. Kau menyebabkan masalah di Menara Jusian. Kebetulan aku membunuhnya. Lakukan. Bakat kelas umum. Kelas surga. Jiang Yun. Merah. Mungkinkah orang ini adalah abadi yang bereinkarnasi? Seorang jenius kultivasi yang jarang terlihat dalam satu abad. Mustahil, abadi. Bagaimana mungkin seorang abadi bahkan tidak melewati tahap pemurnian ki? Warna metalik. Tulang kaisar. Satu hari di surga, 1 tahun di bumi, 20 hari. Pedang yang mulia akhirnya mengirim tanggapan. Yang mulia masih hidup. Diam. Bagaimana mungkin iblis-iblis itu melukai yang mulia? Iya. Semoga yang mulia hidup 10.000 tahun. Pedang yang mulia menunjuk ke Jiang Cheng. Selain dari Dewa Agung yang menjaga gerbang surga selatan, prajurit dan jenderal surgawi, perhatikan perintahku. Segera ikuti avatarku ke alam fana. Gali tanah sedalam 3 kaki jika perlu. Kita harus menemukan yang mulia. Adalah warna metalik. Emas, merah adalah abadi yang bereinkarnasi. Atas dasar apa? Bagaimana mungkin seorang kaisar manusia, seorang anak ajaib yang muncul sekali dalam 1000 tahun? Tulang kaisar surgawi. Struktur tulang yang tak tertandingi ini. Mustahil. Pilar surgawi keluargamu Jiang telah lama hancur. Bagaimana mungkin? Jika Jiang Yun memiliki tulang kaisar, selama dia menemukan cara untuk menerobos, itu bisa menjadi jauh lebih kuat. Ini benar-benar tulang kaisar. Anak ini tidak boleh dijadikan musuh. Tuan Muda Jiang, aku sangat meminta maaf atas kesalahanku sebelumnya. Silakan, masuk. Untuk benar-benar dikalahkan oleh Jiang Yun, sampah ruang angkasa itu. Bagaimana aku tidak memperhatikan bahwa orang ini sebenarnya memiliki tulang kaisar? Kaisar tulang. Kubiarkan kau bersikap congkak barang sejenak lagi. Cepat atau lambat, kau akan menjadi milikku. Sekarang, izinkan aku memperkenalkan barang lelang terakhir untuk hari ini. Dulunya salah satu dari 4 pilar langit agung. Jenius tak tertandingi keluarga Jiang. Putri sah tertua dari kepala keluarga Jiang. La Qingtong, master dari Longman. Chen Bingming, ketua suci. Juga salah satu wanita tercantik. Shen Jixing, ketua Se Saming. Kualitas terbaik. Hang Wei, adik perempuan Jiang Yu. Jiang Meng. Tawaran awal, 10 juta. Aku tawar 15 juta. Aula bela diri suciku kebetulan membutuhkan kuali yang begitu menakjubkan. 20 juta.
Aku tak kalah dari ketua Aulasu. Sekte Gerbang Nagaku hanya ingin mencicipi yang dulunya agung dan perkasa. Nona Jiang tertua. Seperti apa rasanya dia sebenarnya? Aku tawar 50 juta. Orang tua ini telah terjebak di ranah pembentukan pondasi selama bertahun-tahun. Jika aku bisa memurnikannya menjadi kuali, maka terobosanku ke ranah inti emas akan segera tiba. Semuanya, tolong kabulkan keinginan orang tua ini. Jangan bersaing denganku. 50 juta. Jadi itu pemimpin aliansi Shen dari aliansi Iblis Darah. Adakah tawaran yang lebih tinggi? Jika tidak, maka Jiang Meng akan diberikan kepada pemimpin aliansi Shen. 50 juta sekali. 50 juta dua kali. 50 juta, aku tawar 60 juta. Aku akan membawanya pulang bersamaku dan membuatnya melahirkanku seorang putra. Lepaskan adikku. Dari mana ini? Pelayan Huang, mengapa kau membiarkan sembarang orang masuk ke sini? Tangkap dia, adik. Mungkinkah ini pewaris sejati keluarga Jiang? Si jenius tak tertandingi, Jiang Yun, setelah pilar langit keluarga Jiang hancur. Kultivasinya benar-benar mundur ke tahap pemurnian Qi. Dia telah berkeliaran di kota Jiang. Nyaris tak bernyawa. Tak kusangka, hari ini, aku bahkan melihat dua jenius tak tertandingi. Jenius tak tertandingi pada masanya. Oh, kalau begitu ikat dia. Tawarkan dia ke pavilion pengumpul abadi sebagai tabib. Setidaknya itu adalah kontribusi kecil untuk dunia kultivasi luas Grensia. Menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Benar-benar layak disebut kultivator. Keponakan Jiang, pemimpin aliansi Shen. Saya Lin Huyu, putri tertua keluarga Lin. Ayahku dan pemimpin aliansi Shen pernah berbagi kebaikan di masa lalu. Kuharap pemimpin aliansi Shen dapat menunjukkan belas kasihan dan mengampuni Jiang Meng. Keluarga Lin akan membalas kebaikan ini 10 kali lipat. Membalas 10 kali lipat, keluargamu Lin tidak lebih dari keluarga kecil di bawah keluarga Jiang. Hanya keluarga kecil. Apa kau pikir dia masih jenius? Tak tertandingi yang dikagumi semua orang? Apakah mereka semua jenius tak tertandingi yang lebih pendek dariku? Hari ini, sebagai seorang tetua, aku akan mengajarimu dan ayahmu, Jiang Baiqi, sebuah pelajaran. Kalian berdua bocah ingusan. Beraninya kau? Kalian kultivator jahat, kultivator sesat, menculik adikku dan melelangnya di sini untuk hiburanmu. Dan kau berani menyebut dirimu kultivator saleh? Kultivator, betapa tidak tahu malunya. Dia tidak bisa menghadapi kenyataan. Dia masih hidup dalam fantasinya menjadi kultivator yang kuat. Baiklah, karena kau mencari kematian, akan kukabulkan keinginanmu. Pasukan, ayo pergi, saudara Jiang Yun. Pergi? Apa kau benar-benar berpikir kau bisa pergi, Shen Xiun? Jika kau berani menyentuh adikku, aku akan membunuhmu. Orang bodoh yang tak bisa diperbaiki. Hari ini, kau akan merasakan keputusasaan sejati. Huiyu, pemimpin aliansi Shen, apa yang kau lakukan? Apakah kau tak takut mengundang murka klan Linku? Tertawaan. Orang sepertimu, kultivator rendahan tak bertuan. Jiang Yun, kau berani berkata lancang. Aku akan, tepat di depan matamu, mengubahnya juga menjadi kuali. Shen Xiun, apa kau tak ingin hidup? Jiang Yun, bukankah kau sangat angkuh barusan? Senior, serahkan orang ini padaku. Bagaimana? Tuan Muda Shao. Bagaimana kabar Tuan Besar Zhao akhir-akhir ini? Ayahku sehat walafiat. Dia sering membicarakanmu. Mengetahui kegemaranmu mengoleksi wanita cantik. Aku akan mengunjungimu lain hari. Dan membawakanmu hadiah besar. Bagus, bagus, bagus. Sesukamu. Pemimpin aliansi Shen, jika kamu mengampuni Jiang Yun, aku akan melakukan apapun untukmu. Oh, apa yang akan kau lakukan? Shen Xiun, dasar manusia nista. Jika kau mengampuni Jiang Yun, aku bersedia menjadi kuali untukmu. Selamat, pemimpin aliansi Shen telah mendapatkan 2 kuali istimewa sekaligus.
Aku ucapkan selamat untuk pemimpin aliansi Shen atas kenaikan tahtamu dan jalan menuju keabadian. Bagus. Jiang Yun. Sudah lama aku. Pergi. Shen Xiun, nyawamu akan kubawa. Bocah tak tahu diri. Aku telah berkuasa di Jiangcheng selama bertahun-tahun. Tak terkalahkan di bawah ranah inti emas. Apa kesempatan yang kau miliki? Seorang kultivator pemurnian Qi yang tak berarti? Aku menantikan kedatangan pangeran kedua. Xiao Yui, penguasa Beijing. Berbalut jubah kebesarannya, raja sejati turun. Pedang kaisar bereaksi begitu hebat, ingin melindungi tuannya. Orang bodoh mana yang begitu lancang? 100.000 pengawal malamku dari perbatasan utara telah tiba di Jiangcheng, menunggu perintah raja sejati untuk melenyapkan pengkhianat. Kau sebaiknya berdoa agar Tuan Tianzun tidak terluka. Jika tidak, Bai Yujing tak peduli dengan hidup atau matinya satu Jiangcheng. Ikuti aku. Shen Xiun. Langit punya siklusnya. Apa kau tak takut akan pembalasan surga? Jangan khawatir, Wuji. Setelah kau merebut tulang kaisarnya, kami akan mengampuni nyawanya. Pembalasan apa yang bisa dia berikan? Aku mengerti. Pembalasan surga? Akan kutunjukkan padamu hari ini. Arti keputusasaan yang sebenarnya. Aku akan, tepat di depan matamu, mengubah semua wanitamu menjadi kuali milikku. Tulang kaisar adalah milikku. Dengan bakat yang tak tertandingi ini, akulah kaisar manusia. Akulah kaisar langit. Klan Zhouku pasti akan naik di antara 4 pilar langit. Tulang kaisar. Tulang kekaisaran. Tulang kekaisaran. Gadis cantik, mundur. Tulang kaisar. Akulah kaisar manusia. Akulah kaisar langit. Saat perkumpulan iblis, apa kau lupa 10.000 tahun yang lalu? Aku hanya butuh satu pukulan untuk menghancurkan kalian para iblis. Wuji. Wuji. Wuji, kau baik-baik saja? Bagaimana mungkin? Dia hanya sampah. Bukankah dia hanya di tahap pemurnian Qi? Sepertinya ranahnya masih belum stabil. Cahaya keemasan di antara alis. Siapa kau? Jiang Yun, bagaimana kau bisa menggunakan kekerasan? Sebelum kau membuat tuduhan sembrono seperti itu, tidakkah kau melihat kebenarannya? Kalian sekumpulan ikan teri. Sesat. Kau menculik adikku untuk mengubahnya menjadi kuali. Dan kekasihmu, Zhao Wuji, mencoba mencuri tulang kaisarku. Tulang kaisar. Mungkinkah Jiang Yun ini reinkarnasi dari kaisar manusia dan langit? Dan kau, Shen Xiun, berani menyentuh wanitaku. Ini bukan pembenaran untuk kekerasan.
Jiang Yun, aku percaya ini semua kesalahpahaman. Tapi terlepas dari itu, sebagai junior, kau tak seharusnya menggunakan kekerasan. Bagaimana kalau begini? Kau minta maaf padaku, dan aku akan berbaik hati, membiarkanmu membawa Jiang Meng dan Nona Lin. Bukankah itu akhir yang bahagia untuk semua orang? Akhir yang bahagia? Bagaimana jika aku menolak? Kau, Jiang Yun, kau meludahi kebaikan hati. Kalianlah yang menculik Jiang Meng dan mempermalukan Jiang Yun. Jiang Yun selalu beri ruang untuk bermanuver agar kita bisa bertemu lagi dengan baik. Bahkan jika kau telah menembus tahap pemurnian Qi, lalu kenapa? Keluarga-keluarga terkemuka yang hadir memiliki banyak kultivator alam inti emas di bawah naungan mereka. Apakah kau berniat melawan kami semua sampai mati? Sampai mati, inti emas. Sampai mati, kau tak layak. Aliansi darah telah berada di Jiangcheng selama 100 tahun. Bahkan 4 pilar langit tak akan meremehkan kami. Apa kau gila? Aula bela diri suci telah mengolah tubuh dan teknik selama bertahun-tahun. Di dalam aula, kami mengabadikan seorang kultivator bela diri alam inti emas. Dia juga layak menerima permintaan maafmu yang mampu membelah gunung dan sungai. Tentunya, gerbang nagaku telah lama berkuasa atas alam selatan. Pengaruh kami menjangkau dunia bawah dan dunia resmi. Semua orang tahu nama kami. Gerbang naga mengabadikan 2 kultivator alam inti emas. Bukankah itu cukup? Tidak cukup. Jiang Yun, mengapa tidak minta maaf dulu? Dapatkan adikmu kembali, lalu kita bicara. Kau baru saja menembus. Alam MU tidak stabil. Selalu ada hari esok. Jiang Yun, bahkan jika kau kembali ke puncak pembentukan fondasi, lalu kenapa kau ditawari jalan keluar, tapi kau menolak? Kau mencari kematian. Kalau begitu, tambahkan juga keluarga Zhao kami yang mendominasi alam utara. Dukungan keluarga Zhao kami tak lain adalah Erlang Zhenjun, Dewa Erlang. Pada konferensi Dao yang akan datang, keluarga Zhao kami pasti akan memiliki kultivator yang kuat, naik ke keabadian. Pada saat itu, kami di alam utara. Semua akan naik ke puncak. Bukankah itu cukup? Untuk menerima bantuan dari Dewa Agung itu, sepertinya kebangkitan alam utara adalah kesimpulan yang tak terelakkan. Hemat, bahkan mencapai ranah pilar langit. Sudah di depan mata. Ketika keluarga Jiang berada di puncaknya, bukankah mereka juga berada di ranah pilar langit? Jiang Yun, sepertinya takdir telah mempertemukan kita. Minta maaf, Erlang Shen. Aku mengenalnya. Tapi apa itu keluargamu Jiang? Bagus, bagus, bagus. Jiang Yun, apakah kau punya latar belakang yang lebih hebat dari Raja Sejati Erlang? Aku tak butuh latar belakang. Erlang Shen tak bisa menjadi latar belakangku. Jiang Yun menghujat para dewa akan mendatangkan pembalasan ilahi. Apa kau benar-benar tak menghargai hidupmu? Jiang Yun, biarkan saja. Mari berpikir jangka panjang. Seorang pria membalas dendam setelah 10 tahun. Apa? Selesai berlagak sok jago dan ingin kabur? Latar belakang apa yang mungkin dia miliki? Dia hanya omong kosong. Dia mungkin ingin meminta bantuanku. Lepaskan Jiang Meng. Seekor kucing buta menemukan tikus mati, menerobos ke pembentukan fondasi. Dan sekarang ekormu di udara, ya? Hahaha. Jiang Yun, kau benar-benar payah. Keluarga Jiang akhirnya punya seseorang yang menembus ke pembentukan fondasi. Tapi siapa sangka itu adalah sampah bermulut kotor sepertimu. Jiang Baiqi, dasar kau tua bodoh. Betapa kecewanya dirimu di alam baka. Coba hina ayahku lagi. Keponakan Zhao, jangan buang napas untuknya. Selagi terobosannya masih belum stabil, bunuh saja dia. Selamatkan dia dari bahaya dunia lebih lanjut. Berani menghujat Raja Sejati Erlang. Beberapa kepala tak akan cukup untuk kau korbankan. Aku tahu semua orang di sini bangga menindasku. Tapi keberadaanku di luar pemahamanmu. Semua yang kau sembah seperti semut di mataku. Bagaimana kalau begini? Aku akan memberi kalian semua kesempatan lagi. Jiang Yun, kau tidak ketakutan, kan? Memberi kami kesempatan? Jiang Yun, aku benar-benar mengagumimu. Kau baru saja menerobos ke pembentukan fondasi, dan kau bertingkah seperti orang kesetanan. Jika beginilah dirimu sekarang, setelah kau menerobos ke inti emas, dalam 100 tahun, pembentukan fondasi, inti emas. Kau bahkan belum lihat langit, dan kau berani menyombongkan diri begitu berani.
Aku akan membunuhmu hari ini. Sebagai persembahan untuk Raja Sejati Erlang. Kau tanya dia, apakah dia berani? Tuan Shao, saya ingin tahu tamu terhormat mana telah menghadiri tempat kami. Bolehkah saya menanyakan nama Anda? Ini Tuan yang ada di langit. Apa? Hamba yang rendah hati ini telah melihat Raja Sejati. Tuan sepertinya dalam bahaya. Apa? Personel yang tidak terkait. Tetap siaga. Prajurit dan Jenderal Surgawi. Cepat temukan tubuh fisik Tuan. Tidak boleh ada kesalahan. Gila, gila, kau gila. Beraninya kau menghina Dewa Agung. Kau sudah bosan hidup. Bagus, sangat bagus. Jiang Yun, minta maaf kepada kami di depan umum. Mungkin kami akan melepaskanmu. Tinggalkan menara pengumpul abadi hidup-hidup. Aku lihat kau tidak hanya kurang kekuatan. Kau juga kurang otak. Xian, mengapa tidak cepat bunuh dia? Apa yang kau lakukan? Sekte-sekte yang benar. Mengetahui kau salah. Kau masih berani membunuh secara terang-terangan? Aku di sini. Apa kau pikir kau bisa menyentuhku? Tuan Muda Zhao, bunuh dia. Aula bela diri suciku akan menjaminmu. Jiang Yun benar-benar bersalah. Aku juga bisa menjaminmu. Jiang Yun, kau telah menimbulkan murka para dewa dan manusia. Menghina Dewa Agung. Aku membunuhmu atas nama surga. Kau tentu bisa mencoba. Sahabat lama. Lama tak bertemu. Bawahan ini terlambat. Saya harap Yang Mulia akan memaafkan saya. Pergi dari sini. Di mana kau menemukan aktor ini? Apa kau tidak tahu di mana ini? Kalian manusia fana. Bagaimana kalian masuk ke sini? Yang Mulia. Siapa orang ini? Seseorang yang melucuti tulang kekaisaran milikku. Ilmu iblis. Wanita ini benar-benar tahu ilmu iblis. Jiang Yun berkolusi dengan sekte iblis. Mengancam tuan muda dari sekte yang benar. Sungguh keterlaluan. Berpikir untuk bergerak? Apa kalian beberapa orang pikir kalian bisa melawan? Melawan kami sekte-sekte yang benar? Takut naga namun mengaku mencintainya. Kau bicara tentang dewa, namun kau tidak mengenalinya di depan matamu. Oh benar, Tuan Muda Zhao ini. Tampaknya adalah putra tertua dari wilayah utara. Cukup terhubung denganmu. Jiang Yun, berani kau menghina ayahku? Sungguh kurang ajar. Hao Yizong, seorang pahlawan besar. Namun kau berbicara omong kosong seperti ini. Menodai wilayah utara. Keponakanku yang terhormat. Bunuh dia. Orang tua ini akan melindungimu. Penodaan. Kusarankan kau bunuh dirimu sekarang. Mungkin itu akan memungkinkan keluargamu Zhao memiliki beberapa orang yang selamat. Bunuh diri? Keluargaku Zhao adalah raja wilayah utara, tak tertandingi di dunia. Kami bahkan telah mendapatkan dukungan dari tokoh besar di langit. Apa statusmu? Apa kedudukanmu? Untuk memintaku bunuh diri? Kau sedang bermimpi. Lihatlah baik-baik. Inilah orang yang kau pilih. Kau urus sendiri. Jika bukan karena ayahmu saat itu, berlutut di pegunungan Changbai, berdoa kepadaku ke arah langit. Memohon perlindunganku, bersujud selama 3 hari 3 malam. Kau pikir, aku akan memandang baik keluargamu Zhao yang remeh? Apa? Aku tidak salah dengar, kan? Maksudmu, kaulah orang penting itu? Hemat. Sekarang berlutut dan bersujudlah. Kembalikan tulang kaisar, lumpuhkan kultivasimu sendiri, dan kau boleh hidup. Kau siapa? Anda berani meniru Erlang Senjun? Dan bahkan lebih, memintaku mengembalikan tulang kaisar? Apa kau pantas? Aku tak pernah menyangka keluarga yang kupilih sendiri akan menjadi sampah seperti ini. Zhao Yisong, sebelum aku melepaskan amarahku lagi, cepat berguling ke kakiku. Berani kau menghina ayahku? Ayahmu? Dia hanya pantas berlutut di kakiku. Dia bahkan tak layak mendongak. Kau sangat sombong.
Jiang Yun, jangan berpikir hanya karena kau menemukan seseorang hari ini, mereka bisa melindungimu. Kau sudah menyentuh sisik baliku. Satu-satunya jalanmu adalah kematian. Dengan darahmu, aku akan mengenang para pahlawan wilayah utara yang gugur. Dan kemudian membunuhmu. Badut tak berarti ini. Bagus, bagus, bagus. Pertama, kau mempermalukan keluargaku. Lalu kau berkolusi dengan beberapa udang tak berarti. Mempermalukan adikku. Menindas Huyu, mencuri tulang kaisarku, dan sekarang kau mengancam akan membunuhku. Jiang Yun, siapa yang kau sebut udang tak berarti? Yang mulia, izinkan aku menangani ini. Baiklah, tunjukkan padaku bagaimana kau menanganinya. Masih berlagak? Kalian semua akan mati. Alam inti emas. Sekarang, mungkin baru sekarang dia sepenuhnya menampilkan kekuatan aslinya. Pakar lain, berhenti, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Kesempatan? Omong kosong. Aku telah mencapai alam inti emas. Aku bisa naik ke langit dan turun ke bumi. Aku maha kuasa. Kau bahkan tidak memiliki fluktuasi kultivasi. Sampah tak berharga. Bunuh. Saudara Jiang Yun, hati-hati. Saudara Jiang Yun, selamat tinggal. Jangan takut. Trik sekecil itu. Berani kau pamerkan keahlianmu yang sedikit di hadapanku? Bagaimana mungkin? Puncak alam inti emas. Bagaimana mungkin Jiang Chen memiliki pakar seperti itu? Aku tak pernah menyangka. Uji, Jiang Yun, kau keji. Melihat kau tak bisa menikah denganku. Kau mengundang iblis ini untuk melukai Wuji dengan parah. Tidak bisakah kau lihat bahwa dia mencoba mengambil nyawaku lebih dulu? Di mana kau saat dia mempermalukanku tadi? Tulang kaisar, iblis ini luar biasa kuat. Pemimpin aliansi Shen, ketua Aula Su, ketua sekte Ju. Pinjamkan kekuatanmu. Dia benar-benar menembus pertahanan Zhao Wuji hanya dengan satu jari. Kekuatan iblis ini dapat menghancurkan siapapun di antara kita. Siapapun di antara kami bertiga. Putuskan. Yang mulia, bawahan hamba tidak becus. Hamba pasti akan memilih dengan hati-hati di masa mendatang. Ini adalah tulang kaisarmu. Aku bersedia menawarkan setengah dari kekayaan keluarga Zhao. Asalkan kau dapat membantuku. Kali ini, anggap jasamu menutupi kesalahanmu. Tunggu. Tulang kaisar, kau harus mengembalikannya. Oh, kau ingin menghentikanku? Lumayan. Tulang kaisar ini muncul hanya sekali dalam 10.000 tahun. Semua yang memiliki tulang ini, tanpa kecuali adalah anak muda yang berbakat. Semuanya tanpa kecuali memiliki kekuatan yang sangat besar. Semuanya tanpa kecuali adalah mereka yang mendominasi 9 provinsi. Dan kau, betul, maksudmu, aku tidak layak mendapatkan tulang kaisar ini? Tepat sekali. Tulang kaisar ini memiliki asal-usul yang tidak diketahui. Kau harus meninggalkannya di sini terlebih dahulu. Setelah kami selidiki, kami secara alami akan melepaskanmu. Jiang Yun, kita semua yang hadir di sini adalah sekte yang benar. Selama asal-usulnya sah, kami pasti akan membersihkan namamu. Betul. Selama kebenaran terungkap, kami sama sekali tidak akan menyentuh kau atau tulang kaisarmu sedikit pun. Lepaskan aku. Bahkan itu membutuhkan izinmu? Membersihkan namaku? Kalian layak? Kau tidak dapat membedakan yang baik dari yang buruk, benar dari salah, hitam dari putih. Namun kalian masih mengaku sebagai sekte yang benar. Aku melihat kalian tidak berbeda dari para pembudidaya jahat. Para tetua yang terhormat, aku mohon kalian menghukumnya dengan berat untukku. Jiang Yun, aku berinteraksi denganmu selama bertahun-tahun. Aku mengenalmu dengan baik. Dengan bakatmu, mustahil bagimu untuk mendapatkan tulang kaisar. Qiao Qiansui, buang pikiran kotormu. Apakah kau percaya atau tidak? Itu bukan urusanku. Lagi pula, kita sudah memutuskan pertunangan. Kau seharusnya mengkhawatirkannya. Kurang ajar. Pertama melukai Wuji, lalu menghina sekte besar kita. Sungguh tak termaafkan. Omong kosong. Tulang kaisar, kau akan meninggalkannya atau tidak? Tulang kaisar adalah milikku. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuhnya. Akan kukatakan yang sebenarnya.
Kursi itu adalah singgasana pemilik sebelumnya. Dari tulang kaisar, itu dipenuhi dengan aura kekaisaran. Sekarang ini adalah kursi utama rumah lelang. Selama ribuan tahun, tidak ada yang berani duduk di atasnya. Dan aku telah mengamatimu dengan cermat. Meskipun kau memiliki tulang kaisar, kau dan kursi itu tidak memiliki resonansi apapun. Bukankah ini alasan yang cukup? Tak tahu malu. Tidak pernah ada kasus mengandalkan resonansi untuk mengesahkan tulang kaisar. Kau jelas hanya mengarang alasan. Sengaja mempersulit saudara Jiang Yun. Bocah ingusan. Kau tidak punya hak untuk berbicara di sini. Aku mengerti. Apa yang kau coba lakukan? Mungkinkah dia mencoba? Keputusan para pendahulu. Kursi ini hanya cocok untuk seseorang dengan tubuh seharga 10.000 emas. Hanya cocok untuk pewaris sejati. Kursi ini hanya cocok untuk seseorang yang namanya akan bertahan sepanjang masa. Kursi ini hanya cocok untuk seorang jenius yang tak tertandingi. Hanya cocok untuk seseorang yang tak tertandingi di dunia. Jiang Yun, sombong. Jika kau duduk di atasnya, kau akan diburu oleh semua orang. Jangan duduk. Siapa bilang raga ini tak berharga 10.000 emas? Siapa bilang namaku takkan abadi sepanjang masa? Siapa bilang aku bukan jenius tiada tara? Lancang. Situasi macam apa ini? Beraninya kau berucap sombong. Kau sungguh kelewatan. Kau pikir kau siapa? Bagus, bagus, bagus. Jadi, kau berkeras ingin duduk di kursi ini? Tepat sekali. Maka jangan salahkan kami jika bertindak kejam. Aku, Shen Xiun, pemimpin aliansi darah. Su Mingjiu, penguasa aula bela diri suci. Ju Ziun, penjaga gerbang naga. Menantangmu. Lihat siapa yang berani. Sekelompok anjing penakut berani menggonggong di hadapanku? Lagi pula, bagaimana kau tahu kursi ini takkan beresonansi denganku? Ini, kursi ini sedang mengakui tuannya. Mustahil. Ini sungguh mustahil. Pemilik kursi ini sebelumnya telah lama naik ke alam yang lebih tinggi. Agar kursi ini mengakui tuan baru, orang itu harus lebih kuat dari pemilik sebelumnya. Ini mustahil. Orang ini tak boleh dibiarkan hidup. Mungkinkah aku benar-benar salah sebelumnya? Merupakan keberuntungan kursi ini mengakuinya sebagai tuan. Ia yang memiliki tulang kaisar akan berkuasa mutlak. Tulang kaisar telah turun. Ini nyata. Mereka yang memiliki tulang kaisar semuanya naik ke keabadian tanpa terkecuali. Ini makhluk agung. Segera sujud. Kami memberi hormat pada yang agung. Kalian takkan berlutut? Lalu apa yang kau katakan tadi? Bukankah itu tamparan di wajahmu sendiri? Membuatku berlutut? Mimpi saja. Paman, tolong aku. Aku rela mempersembahkan seluruh kekayaan keluarga Zhao. Bantu aku membunuhnya. Dia memiliki tulang kaisar bawaan lahir. Sudah dipastikan tanpa keraguan. Takdirnya adalah menjadi agung. Kita telah menyinggungnya hari ini. Kita bahkan berniat melelang adik perempuannya. Bahkan jika kita berhasil lolos hari ini, begitu dia tumbuh lebih kuat, akankah dia mengampuni kita? Bukan hanya kita, tetapi juga keluarga kita. Orang seperti ini ditakdirkan menjadi pemimpin yang tangguh. Dengan jentikan jarinya, keluarga kita akan hancur dan nama kita terhapus dari dunia. Warisan 1000 tahun hancur dalam sekejap. Bisakah kau benar-benar menanggung semua ini? Dia baru saja membangkitkan tulang kaisarnya, dan dia sudah setara dengan kita. Lalu bagaimana setelah hari itu? Hari ini adalah kesempatan terakhir kita. Apa maumu? Kita tidak bisa ragu. Bagus. Kalau begitu, kami akan membantumu. Yang mulia. Ini, orang yang kau pilih sendiri. Kau yang putuskan. Mengerti? Apa kalian semua bosan hidup? Zhao Wuji, karena kau begitu ingin mati, maka aku tak bisa membantumu. Zhao Yizhong telah tiba. Zhao Yizhong, kemarilah.
Ada apa ini? Sudah kubilang, sebelum aku kehilangan kesabaranku lagi. Kemarilah. Sekarang sudah terlambat. Jalan keluarga Zhao untuk bertahan hidup telah terputus. Apa yang terjadi? Tanyakan pada putramu yang berharga itu. Ayah, kau datang tepat waktu. Ini iblis. Dia juga bilang bahwa kau di hadapannya berlutut selama 3 hari 3 malam. Sekarang, kau membantu bocah cilik ini melawanku? Mari bergabung dan musnahkan mereka. Mencelakai mereka. Bajingan, kau telah menghancurkan seluruh fondasi keluarga Zhao. Kerja kerasku selama bertahun-tahun hancur. Ayah, apa yang kau bicarakan? Jumlah kita sekarang banyak. Mengapa kita harus takut pada mereka? Bajingan, diam. Guru, dia masih muda. Tolong ampuni nyawanya. Guru, ayah, mungkinkah dia sungguh? Kau telah menyebabkan bencana besar. Aku tak bisa menyelamatkanmu. Hanya saja, kau membuat orang itu marah. Ini adalah langit. Terserah padamu untuk memilih. Aku mengerti. Ayah, dengan kekuatan keluarga Zhao kita, selain 4 keluarga pilar surgawi, kita tak perlu. Siapa yang bisa menghentikan kita? Berlutut pada siapapun. Siapa orang ini? Telah menjadi guru Xiao Yizhong, dan bahkan memaksanya untuk secara pribadi menyerang putranya sendiri. Kekuatan orang ini tak bisa diremehkan. Maka orang itu mungkin bahkan lebih dihormati jika mereka seorang abadi. Maka orang di atas itu mungkin seorang yang mulia surgawi. Ayah, mengapa kau melakukan ini? Paman, mengapa kau melakukan ini? Diam. Kaulah yang menggoda putraku, yang membuatnya melakukan dosa besar seperti itu. Aku tidak melakukan apa-apa. Mungkinkah dia benar-benar seorang naga di antara manusia? Mungkinkah aku benar-benar salah menilai? Guru, aku telah melumpuhkan meridiannya, menghancurkan 70% kultivasinya. Dia sekarang lumpuh. Tolong ampuni keluarga kami. Kekuatanku, kultivasiku hilang semua. Mohon kepada Yang Mulia, tolong ampuni keluarga kami sebagai pengakuan atas pengabdian setiamu selama bertahun-tahun dan jasamu dalam mempertahankan perbatasan utara. Aku akan mengampuni keluargamu. Terima kasih, Yang Mulia. Namun, dia menjadi seorang ayah tetapi tidak mengajarkan moral kepada anak-anaknya. Bukan, ayah, jangan. Mengapa ayah melakukan ini? Siapa mereka? Pergi. Kau yang membawa bencana besar ini. Bahkan jika nyawa seluruh keluarga Zhao kami, setiap orang dikorbankan, itu tidak akan cukup untuk menebus dosa-dosamu. Ini adalah penebusanku untukmu, anak durhaka. Terima kasih atas belas kasihanmu, Guru. Seseorang bawa dia pergi. Terima kasih, Guru, telah menyelamatkan nyawaku. Keluarga Zhao, kami akan selamanya berhutang budi atas kebaikanmu yang luar biasa. Kami tidak akan pernah melupakannya. Mulai sekarang, kami akan mengabdikan diri untuk menjaga perbatasan utara, dan tidak akan pernah menginjakkan kaki di kota Jiang lagi. Kalian boleh pergi. Baik. Sekarang, kau pasti percaya semua yang kukatakan itu benar. Kau harus percaya semua perkataanku benar adanya. Satu masalah selesai. Masalah lain dimulai. Hakim Huang, di mana kau barusan? Mengapa kau begitu terlambat? Aku terlambat. Kau terlambat. Atau kau tidak ingin masuk? Ini salah paham. Salah paham? Apa kau tidak tahu? Adikku dilelang? Atau apakah keluarga Jiangku bukan lagi seperti dulu? Dan menara Jusianmu sengaja menindas kami? Tidak. Lumpuhkan dirimu sendiri. Atau menara Jusian akan lenyap. Ya. Apa yang kau tunggu? Itu semua salah paham. Menara Jusian kami selalu adil dan jujur. Kami sama sekali tidak berniat melakukan penindasan jahat. Jadi, menurutmu, semua yang terjadi barusan adalah salah paham? Memang itu salah paham. Kami gagal membedakan yang benar dan yang salah tepat waktu. Ini salah kami. Atas nama Aula Shengwu, aku meminta maaf kepadamu jika aku telah menyinggungmu. Kuharap kau bisa memaafkanku.
Kami telah banyak lancang hari ini. Gerbang nagaku juga merupakan kekuatan besar di kota Jiang. Jika kau membutuhkan sesuatu di masa depan, kami akan sepenuhnya mendukungmu. Kata-kataku barusan agak kasar dan lancang. Aku mohon maaf. Hari ini, kami di sini untuk meminta maaf kepadamu. Jika Tuan Jiang membutuhkan kompensasi, tolong bicara terus terang. Aula Shenguku dan semua orang yang hadir akan melakukan yang terbaik. Ngomong-ngomong soal kompensasi, aku punya permintaan. Bagaimana kalau begini? Kami bertiga, masing-masing akan menawarkan tanda itikat baik kami. Jika Tuan Jiang memiliki kebutuhan di masa depan, kami akan siap melayanimu, Tuan Jiang. Tidak hanya itu, tapi aku juga telah menyinggungmu hari ini, anak muda. Aku, Shen, akan mengadakan perjamuan malam ini di Hotel 7 Bintang. Akan mengadakan perjamuan. Pertama, untuk meminta maaf kepada Tuan Jiang. Kedua, untuk menyambut Nona Jiang dan membersihkan debu perjalanannya. Bagaimana kalau begini? Pesta penyambutan. Ini caramu. Meminta maaf? Kalau begitu, Aula Bela Diri Suciku bersedia memberikan kompensasi 10 miliar tunai kepada Tuan Jiang untuk mengubah permusuhan menjadi persahabatan. Bagaimana menurutmu? Bagaimana kalau kalian lumpuhkan diri kalian sendiri? Anak muda Jiang, kau pasti bercanda. Kau pikir itu tidak cukup? Jiang Yun, apa maksudmu? Kami sudah mengalah sebanyak ini. Kenapa kau terus menekan kami? Adikku dihina olehmu. Huyu ditindas olehmu. Aku ditekan olehmu. Hanya permintaan maaf yang sembrono saja sudah cukup? Apa yang kau inginkan? Aku sudah menjelaskannya. Lumpuhkan diri kalian sendiri. Mustahil. Itu sama sekali tidak mungkin. Jiang Yun, kamu gila? Haruskah kau menyinggung 3 sekte besar kami dan mendatangkan malapetaka pada kami? Aku melakukan ini untuk membantu kalian, untuk melindungi sekte kalian. Kata-kata yang sombong. Jangan berpikir karena kami menghormatimu sebelumnya, itu berarti kami takut padamu. Jiang Yun, aku tahu kau membenci kami, tapi kenapa kau begitu memaksa kami? Apa gunanya? Kapan siklus balas dendam ini akan berakhir? Mundur selangkah, dan dunia akan terbuka di jalan kultivasi. Lebih baik memiliki banyak teman daripada musuh. Sudahkah kau memikirkan ini matang-matang? Mundur selangkah, dan dunia akan terbuka. Kau benar-benar tak tahu malu saat kau berpangku tangan. Pernahkah kau memikirkan saat ini? Saat kau ingin mengubah Huyu menjadi kuali. Pernahkah kau memikirkan saat ini? Saat kau mengoceh dengan sombong tentang mengubah semua orang di sekitarku menjadi kuali. Pernahkah kau mempertimbangkan saat ini? Saat kau menjilat dan menyanjung. Pernahkah kau mempertimbangkan saat ini? Sekarang keadaan telah berbalik. Kau menampilkan tindakan sok benar ini. Pertunjukan munafik ini. Kau tak bisa lari dari ini. Sekarang, lumpuhkan diri kalian sendiri dan sebarkan kekayaan kalian. Dan aku bisa memastikan sekte kalian tetap utuh. Jika tidak, aku akan membuat sekte kalian hancur total, rata dengan tanah. Jiang Yun, kalian semua, menyerahlah. Tidak mungkin. Kami sudah mengalah sebanyak ini. Namun kau masih menekan kami. Maka jangan salahkan kami. Karena tidak menunjukkan belas kasihan. Aku. Kau termasuk di antara mereka yang meminta kami untuk melumpuhkan diri kami sendiri sebelumnya. Apa kau lupa nasib keluarga Zhao? Apa kau benar-benar ingin berakhir seperti kelinci yang dimasak setelah anjing-anjing pemburu dibantai? Baiklah, saudara Huang. Tunggu apa lagi? Apakah kau rela membiarkan kultivasimu hancur? Keluarga Zhao hari ini adalah kita di masa depan. Tapi iblis itu hanya berada di puncak alam inti emas. Bersama, kita bertarung dan masih memiliki peluang untuk bertahan hidup. Bagus. Jiang Yun, jangan berpikir bahwa hanya karena kau memiliki penolong, kami akan ragu. Dengan di bawah tanda pilar langit, tak seorang pun bisa mengalahkan kami. Bodoh. Sombong, jika kau bersikeras seperti ini, maka jangan salahkan kami. Di mataku, kalian semua seperti semut. Jiang Yun, kamu terlalu sombong. Bertarung. Jiang Yun, tak seorang pun memaksamu melakukan ini. Kaulah yang menyebabkan semua ini. Kau mencelakai adikmu, dan kau mencelakai keluargamu, Jiang, ketua sekte Shen. Pergilah sekarang, dan bunuh adiknya. Baiklah, mari kita lihat. Siapa yang berani menyentuh sehelai rambutnya pun. Salah satu dari 4 keluarga pilar langit. Putri sulung keluarga Su. Suyu telah tiba.
Auranya bahkan lebih mengerikan daripada pria itu. Pedang siapa ini? Lancang sekali. Beraninya kau menghalangi jalanku? Dikenal sebagai salah satu dari 4 keluarga pilar langit, keluarga Su. Mengapa mereka ada di sini? Aku tak menyangka pelelangan kecil ini menarik perhatian mereka. Legenda mengatakan keluarga Su memiliki semua kekayaan di dunia. Sumber kekayaan sejati. Dikatakan lebih kaya dari negara manapun. Melihat mereka hari ini, rumor itu memang benar. Nona Su, enyahlah. Sepertinya seseorang akan mengurus Jiang Yun untuk kita. Mari kita tunggu dan lihat. Entah itu berkah atau kutukan. Kita belum tahu. Kau Jiang Yun? Benar. Siapa kau? Nona Sulung Su. Kau juga di sini untuk tulang kaisar? Tulang kaisar. Sungguh, hanya 4 pilar langit yang layak mendapatkannya. Dia memiliki tulang kaisar. Ini sungguh menyenangkan. Nona Su, apa yang membawamu ke sini? Mungkinkah untuk tulang kaisar juga? Aku ingin menikahimu. Aku telah menyiapkan 10.000 tael emas, beberapa gerobak batu giok, dan lebih dari 100 juta uang tunai. Jika kau setuju, semua ini milikmu. Bagaimana aku bisa tidak tahu bahwa aku punya tunangan yang belum pernah kutemui? Sekarang kau telah melihatku. Apakah kau puas? Anggap saja penampilanmu lumayan, kurasa. Soal pernikahan, kita bicarakan nanti. Kau berani tidak menghormati Nona Sulung? Lupakan saja. Sejujurnya, semua orang di sini bagiku hanyalah pengecut tak bertulang. Tapi kau cukup kukagumi. Layak menjadi priaku. Jiang Yun, apakah dia kartu truf terakhirmu? Untuk kesombonganmu hari ini, jadi kau telah mengkhianatiku sejak lama. Itu juga benar, dengan dukungan keluarga Su. Kau benar-benar bisa bertindak sesukamu. Keberanian untuk mengalihkan kesalahan ini sungguh kusaksikan hari ini. Adapun klaimmu bahwa aku menganiayamu, kau berani mengucapkan kata-kata seperti itu? Lebih jauh lagi, kapan Jiang Yun pernah perlu bergantung pada orang lain? Dia adalah mantan pacarku, Chu Sun. Memukulmu hanya akan mengotori tanganku. Ingat, mengingat statusmu, kedudukanmu, hanya tulang akar tingkat 2, keluarga Kiao yang remeh. Bisa kuhancurkan hanya dengan menjentikan jari. Ingat, kawan, jangan hanya menghindari menyentuh. Baiklah, rintanganmu sudah kusingkirkan untukmu. Beberapa urusan sepele perlu kutangani sendiri. Adapun urusan kita, akan kita bahas nanti. Mengapa mereka bersusah payah seperti itu? Inti emas lagi. Dalam satu kota, tidak lebih dari 2 atau 3 inti emas. Namun mereka semua mendukung Jiang Yun. Sepertinya kita ditakdirkan untuk dipermalukan hari ini. Apa yang terjadi? Mengapa mereka tidak terpengaruh? Mengingat Nona Su yang pertama membelaku. Aku akan mengampuni nyawamu untuk saat ini. Tapi jika ada waktu berikutnya, Chu Sun, cepat minta maaf pada Tuan Jiang. Tidak perlu, aku masih punya urusanku sendiri. Kalian semua boleh pergi. Tuan Jiang adalah tunanganku. Semua yang hadir, jika kalian tidak mematuhi Tuan Jiang, kalian menentang keluarga suku. Konsekuensinya tak perlu dijelaskan. Aku akan menunggumu di luar. Pantasan saja, dia punya dukungan keluarga Su. Salah satu keluarga besar dari 4 pilar langit. Seorang penjaga biasa, bisa menghancurkan kita. Apa yang harus kita lakukan? Habis sudah. Benar-benar habis. Kau, Tuan Jiang, benarkah jika aku melumpuhkan kultivasiku, itu tidak akan melibatkan sekte kami? Ketua Aula Su, kau? Tentu saja. Baiklah. Aku, Su Mingjiu, Ketua Aula Bela Diri Suci, bersedia melumpuhkan kultivasiku. Apakah kalian ingin melibatkan sekte kalian sendiri? Aku, Huang Wan, Kepala Pelayan Paviliun Pengumpul Abadi, bersedia melumpuhkan kultivasiku. Kau? Aku, Ju Ziun, Ketua Sekte Gerbang Naga, Ju Ziun, bersedia melumpuhkan kultivasiku.
Bagus. Aku, Shen Xiun, pemimpin aliansi iblis darah, bersedia melumpuhkan kultivasiku di tempat. Tidak, tidak, tidak. Yang lain boleh, tapi kau tidak boleh. Mengapa? Mengapa mereka bisa hidup jika mereka melumpuhkan kultivasi mereka? Tapi aku tidak bisa. Apakah kau sengaja menargetkanku? Apa kau ingin kehancuran bersama? Apa kau pikir kau pantas untuk kehancuran bersama denganku? Ketua Aulasu, Tetua Sekte Ju, Kepala Pelayan Huang, dia hanya satu orang. Apa yang kalian takutkan? Apa yang perlu ditakutkan? Bukankah dia hanya seseorang dengan tulang kaisar? Ditambah bakat mengerikan itu, kita lawan bersama-sama. Bunuh mereka semua. Kau ingin mati sendiri. Jangan bawa-bawa kami. Baiklah, baiklah, baiklah. Hanya satu keluarga Su. Sudah cukup membuat kalian takut seperti ini? Aku salah menilai kalian. Sekumpulan pengecut. Bahkan jika hanya aku, San, aku akan menyeret kekasihmu bersamaku untuk menjadi alasanku. Dalam 7 hari, aku ingin mendengar bahwa kau telah menghapus kultivasimu. Berita tentang pemberantasan murid pengkhianat dari sekte. Keluar. Huiyu. Nona Su tadi, kita belum pernah bertemu. Saudara Jiang Yun, kau tak perlu menjelaskan. Kau dan adikmu akhirnya bersatu kembali. Kalian pasti punya banyak hal untuk dibicarakan. Aku akan pergi sekarang. Aku bilang aku akan kembali. Yang mulia, bangkit. Raja Iblis, kau sungguh berani. Inkarnasimu yang fana akan segera berakhir. Kau tak bisa tinggal di alam fana lebih lama lagi. Kembalilah ke istana surgawi. Iya. Jiang Yun, berhenti. Bicaralah. Ada apa? Jiang Yun, kau sungguh licik. Sejak awal, ketika aku memutuskan pertunangan kita, kau sudah menempel pada keluarga Su. Tujuanmu adalah mempermalukanku hari ini. Berpura-pura bodoh, kan? Bukankah kau yang memutuskan pertunangan lebih dulu dan bersumpah untuk meminta sekte-sekte saleh itu membunuhku nanti? Jadi kau mengakuinya. Aku tak ingin membuang napas untukmu. Aku punya urusan penting. Kau... Urusan penting? Terburu-buru merangkak keranjang keluarga Su, kan? Aku akui kau menang. Tapi cara kau menang begitu tercela. Kau tidak menang dengan kekuatan, tetapi dengan mengandalkan seorang wanita. Apa kau pikir aku akan menyesal? Ku bilang, tidak. Seorang pria yang bangkit dengan menumpang seorang wanita. Aku, Qiao Qiansui, akan selalu memandang rendah dirimu. Kau menilai buku dari sampulnya. Kau, beraninya kau memukul tunanganku? Dengan status dan posisimu, kau berani menunjuk tunanganku? Tamparan ini untuk memberimu pelajaran. Iya. Jiang Yun, kerugian yang kuderita hari ini, aku akan membuatmu membayar 1000 kali lipat. Sekarang tak ada orang di sekitar. Katakan padaku, apa tujuanmu menikahiku? Kalau begitu aku akan berterus terang dengan keluargaku, keluarga Su, juga salah satu dari 4 keluarga pilar langit. Zhang Meng dari keluarga Zhang, dan aku memiliki perjanjian pernikahan. Tapi dia pemalas. Tak heran, keluarga Jiang telah lama menurun, tetapi reputasi mereka tetap ada. Kau menikahiku, memungkinkanmu untuk melarikan diri dari pernikahanmu, dan mengendalikanku, sementara secara lahiriah menyatakan aliansi antara kedua keluarga kita, dan aku takkan merendahkan diri untuk bergosip. Rencana yang bagus. Hemat. Kau pria yang pintar, keluarga Jiang telah lama jatuh. Menikahiku, dan itu dapat membantumu bangkit kembali. Dan aku juga bisa melindungi diriku sendiri. Besok kau akan ikut denganku ke keluarga Su untuk melamar. Kita masing-masing mendapatkan apa yang kita butuhkan. Selama kau bisa bangkit, aku tak keberatan mengubah kepura-puraan ini menjadi kenyataan. Aku, terhadap urusan keluargamu, keluarga Su, tidak tertarik. Kekayaan keluargamu, keluarga Su,
juga kuanggap rendah. Ada lagi? Aku harus pergi sekarang. Jiang Yun, apa kau benar-benar tahu keberadaan adikku? Apa kau tak ingin menyelamatkan adikmu? Aku, putri sulung keluarga Su yang terhormat, takkan merendahkan diri dengan kebohongan rendahan seperti itu untuk menipumu agar kembali. Keluarga Su, memiliki mutiara jiwa tertentu di bawah Bai Yujing yang mampu melacak pergerakan siapapun. Dan itu juga mas kawinku. Jadi, kau ingin aku menikahimu. Begitu? Tapi aku tidak suka. Wanita muda kaya. Siapa yang memandang rendah siapa belum terlihat. Kau dan aku, masing-masing mendapatkan apa yang dibutuhkan.
Na 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 na.